Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dan semoga Allah muliakan, yaitu Bapak Dr. Budi Manfaat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian metode penelitian kuantitatif sekaligus menjadi dosen pembimbing saya. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan proposal tesis yang sudah saya susun yang berjudul Pengaruh Manajemen Strategis, Inovasi Kurikulum, dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Revitalisasi Pondok Pesantren di Kabupaten Kuningan. Yang mana tentunya proposal ini diajukan atau tesis ini diajukan untuk sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pendidikan. Kenapa saya tertarik dengan judul ini? Atau kenapa saya mengangkat judul ini? Jadi, sebelum menemukan judul, sebelum mengangkat judul, tentunya harus ada permasalahan yang kita temukan. Karena yang saya temukan adalah tentang pondok pesantren, yaitu manajemen strategis, inovasi kurikulum, dan keterlibatan masyarakat di dalam menghidupkan suatu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan ini hasil analisa saya dari beberapa pondok pesantren, maka saya angkat menjadi judul karena memang permasalahannya sudah saya temukan, sehingga saya mengangkat judul Pengaruh Manajemen Strategis, Inovasi Kurikulum, dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Revitalisasi Pondok Pesantren di Kabupaten Kuningan. Nah, baik, yang selanjutnya, di sini ada lembar pengesahan yang nanti akan ditandatangani oleh pembimbing 1, pembimbing 2, dan ketua prodi. Kemudian ada abstrak, ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, kali ini saya mungkin dengan format yang sedikit berbeda karena memang presentasinya menggunakan handphone, tidak menggunakan PC atau laptop. Nah, baik, di sini untuk bab 1 ada latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, baik, kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan penting dari suatu masalah yang kita temukan. Suatu masalah yang kita temukan, yang kita angkat menjadi judul, kemudian dirumuskan masalahnya. Nah, untuk rumusan masalah pada judul yang saya angkat ini, tadi kan ya, yang pertama itu manajemen strategis. Bagaimana manajemen strategis yang diterapkan di pondok pesantren di Kabupaten Kuningan? Nah, manajemen strategis ini kan tentu menjadi faktor ya, atau X, katakanlah X1, karena memang tadi saya ada beberapa X1-nya yaitu manajemen strategis, yang keduanya yaitu inovasi kurikulum, dan yang ketiganya yaitu keterlibatan masyarakat. Jadi bagaimana manajemen strategis yang digunakan? Bagaimana manajemen strategis yang diterapkan di pondok pesantren di Kabupaten Kuningan?
bagaimana X diterapkan terhadap Y, mungkin seperti itu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana inovasi kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. Lalu yang selanjutnya, ini merupakan gabungan X1, X2, dan X3. Jadi pertanyaan rumusan masalahnya adalah, apakah manajemen strategis, inovasi kurikulum, dan keterlibatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap revitalisasi pondok pesantren di Kabupaten Kuningan? Nah, jadi X1 yaitu tadi manajemen strategis, X2-nya inovasi kurikulum, X3-nya keterlibatan masyarakat. Sehingga di rumusan masalah yang keempat, X1, X2, dan X3 digabung bagaimana seberapa berpengaruh terhadap Y. Y-nya berarti pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. Sehingga terciptalah apakah manajemen strategis, inovasi kurikulum, dan keterlibatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap revitalisasi pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya juga ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, kemudian ada kegunaan praktis. Nah, untuk bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Jadi bab 1 itu pendahuluan, yang bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, ini bab 3. Jadi untuk judul yang saya angkat ini menggunakan penelitian, menggunakan metode penelitian atau menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sedikit pemaparan tentang proposal tesis yang saya susun. Dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin tidak dapat dijelaskan semua. Pada intinya adalah, sebelum kita mengangkat judul, baik itu skripsi maupun tesis, khususnya tesis, sebelum kita mengangkat judul, maka temukan dulu permasalahannya. Setelah kita menemukan masalah, kemudian kita coba literatur review. Literatur review, apakah peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian ini atau belum. Kalau sudah, ini bisa menjadi bahan acuan untuk kita, metode apa yang digunakan, dan kita pun bisa sedikit mengembangkan dari metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Cukupkan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.